guys, jadi hari ini aku bakalan merakit brick dari Kipli edisi Detektif Conan. Kalau minggu-minggu kemarin aku udah merakit punyanya Profesor Agatha, sekarang aku mau merakit Ayah Haibara. Jadi nanti jadinya kayak apa bakalan aku shoot setelah ini. Oke, sip. Nah ini dia part-partnya Kipli, studionya Ayah Haibara. Jadi ada 3 kantong di sini, terus ada kantong kecil-kecilnya juga. Ini kayaknya bakalan aku buka nanti sih. Cuman kira-kira untuk part-partnya itu tuh kayak gini guys. Jadi sebenarnya nggak yang begitu banyak ya menurutku. Kalau dibandingin sama pas bikin studionya Profesor Agatha nih yang ini, itu kayaknya lebih banyakan studionya Profesor Agatha gitu dibandingin yang Ayah Haibara ini. Cuman kalau dari sisi warnanya ya, entah kenapa aku ngerasa kayak lebih suka punyanya Ayah Haibara gitu. Jadi kayak apa ya, kayak pastel-pastel gitu loh. Jadi ada pinknya, abu-abunya itu kayak lucu banget. Dan satu hal lagi yang aku suka kalau dari Kipli ini ya, jadi aku tuh baru Kipli itu baru nyobain 2 ini, jadi yang Ayah Haibara sama yang Profesor Agatha. Nah mereka itu nggak ada stiker, jadi kayak udah di print gitu loh, kayak gini nih, udah di print semua nih. Jadi tuh kayak kadang tuh kalau misalnya nempel stiker itu kayak suka nggak rapi kan. Nah ini yang aku suka dari Kipli, jadi stikernya sangat minimal banget. Dan apa ya, mungkin kita rakit dulu aja lah ya. Dan ini aku juga bakalan misah-misahin yang ini. BTW biasanya kalau kalian bikin brick itu lebih suka dikelompokin berdasarkan warnanya atau berdasarkan bentuknya sih? Kalau aku biasanya tuh dari warnanya ya, soalnya kayak lebih eye catching gitu. Kalau bentuk tuh kayak kadang tuh kayak harus mikir dulu kayak mana ya gitu. Kalau kalian sendiri biasanya kayak gimana sih guys? Coba kayak boleh coba deh share di kolom komentar, oke? Udah, aku sekarang mau ngerakit dulu. Mungkin ini butuh waktu sekitar 4 jam atau 5 jam, mungkin kayaknya 4 jam sih cukup kayaknya. Jadi udah, kita rakit aja dulu, oke? Nah ini dia hasilnya untuk studionya Ayah Haibara. Total aku butuh sekitar 3 jam untuk merakit ini semua, dan ternyata ukurannya itu nggak sebesar yang aku kira gitu. Kukira awalnya sama kayak laboratoriumnya Profesor Agatha, tapi berbeda. Ini kalau kita mau bandingkan di sini, nah ukurannya tuh lumayan jauh ya, segini nih. Nah untuk fiturnya ada apa aja sih? Oke, jadi di sini itu yang paling mencolok mungkin bagian ininya ya. Jadi ada komputer di sini, lengkap sama CPU-nya. Ada tumpukan buku, terus semacam apa ya, tombol-tombol sama jarum gitu. Di atasnya ada barang-barang. Terus ini peralatan laboratorium yang kayak semacam cairan-cairan yang biasa diracik sama Ayah Haibara. Bagian sini ini apa ya? Kalau ini mungkin wastafel ya, bukan wastafel, sink. Ya, semacam itulah. Terus ada gelas transparan di sini sama tabung-tabung kaca juga. Oh ya, ini juga mungkin di sini buat ngeluarin air atau apa gitu kali ya, guys. Terus bagian sini tuh ada kayak lemari, terus mesin juga sih. Dia ada pencetan-pencetannya gitu, tombol-tombolnya gitu nih. Ini juga ada semacam map-map gitu ya, yang semacam ambruk ke samping gitu. Nah, terus ini kayaknya aku sering lihat deh, ini muncul di animenya gitu, kayak bagian sini tuh kayak sering di shoot gitu. Jadi yang ada semacam apa ya, ini kayak toren tapi kayak tong semacam itu. Terus ada jarumnya juga, dan bagian sini tuh ada telepon. Nah biasanya
Aku kadang lihat tuh Ayah Haibara teleponan sama Detektif Conan pakai telepon ini gitu. Terus ini kursinya bisa diputar-putar seperti ini. Di bawah sini juga ada semacam lemari kecil gitu ya, bisa dibuka tutup. Terus bagian yang paling aku suka mungkin komputernya ya. Dia tuh lengkap sama keyboard sama mouse-nya gitu guys, jadi lucu banget. Dan bagian yang aku suka adalah ini semua itu di print, jadi kayak nggak perlu repot-repot nempelin stikernya. Nah kalau dibandingin sama studionya Profesor Agasa, aku nggak tahu ya kalau mereka tuh kerja tuh satu ruangan atau beda ya guys ya. Nih ukurannya lumayan beda ya, tapi overall sih aku suka sih, karena ini walaupun kecil gini, simple. Dibilang simple nggak, sebenarnya nggak simple juga sih, kecil gini tapi lucu sih guys. Tinggal kita perlu ngisi karakternya nih. Next time kalau aku udah punya karakternya bakal aku tunjukin lagi kira-kira hasilnya seperti apa. Tapi overall ini dia paket set bonus, apa ya namanya, set edisional dari Detektif Conan. Aku suka sih, cakep banget, walaupun aku nggak ngerti ya itu nama alat-alatnya apa aja. Oke, jadi ini dia 109 step yang sudah aku selesaikan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian pengen punya set kayak gini juga? Coba komen di bawah. Oke, dadah.